Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa usalli wa usallimu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Para jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah kuliah Duha Masjid Agung Sunda Kelapa, semoga diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Ada satu hal menurut saya sangat penting kita belajari dan kita fahami. Bukan sesuatu masalah kalau terjadi perbedaan di antara kita. Pandangan suami bisa beda dengan pandangan istri. Pandangan istrinya bisa berbeda dengan pandangan suaminya. Tapi tetap namanya suami istri. Masih bisa menjaga rumah tangga, masing-masing bertanggung jawab dan mengurusi anak. Kalau setiap perbedaan pandangan itu ditimbulkan masalah, kira-kira gimana rumah tangga itu? Ya berantem terus karena beda pandangan. Dalam sehari-hari kita, kalau kita tidak terbiasa melabangkan dada kita untuk menerima perbedaan, berarti kita punya masalah di dalam hati kita. Sepertinya saya yang benar, yang lain salah. Pandangan saya yang bijak, yang lain salah. Menurut saya yang fantas digunakan, yang lain salah. Berarti ada masalah di hatinya ini orang. Karena dia merasa dirinya yang paling baik dan semua pendapat orang lain tidak benar. Bisa lebih buruk bahasanya, saya yang benar, yang lain sesat. Saya yang benar, yang lain mendapatkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Saya ahli surga, ujung-ujungnya saya ahli surga, yang lain ahli neraka. Padahal perbedaan itu bukan baru sekarang, tapi dari zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terjadi perbedaan. Antara sahabat Rasulullah SAW adalah manusia yang termulia sesudah Nabi dan Rasul. Bahkan orang-orang yang mencaci maki sahabat, yang menghina sahabat, bisa dikatakan dia berbuat kufur. Karena mengapa dikatakan dia berbuat kufur? Karena dia melawan firman Allah Azza wa Jal dan ayat-ayat Al-Quran yang menerangkan dan menjelaskan Allah telah ridha terhadap sahabat. Radhiyallahu anhum wa radu'an. Bagaimana kalau Allah ridha dan kita berani berkata mereka kafir? Terjamin mereka masuk surga, tapi kita menghina dan mencaci maki mereka. Semestinya sifat orang muslim yang sejati, kalau kita tidak mengikuti kebaikan mereka, paling tidak diamkan, tidak dibicarakan hal-hal yang tidak baik. Apalagi mereka sudah meninggal. Dan kita sudah belajar
Uzkuru mahasina mautakum, sebutlah kebaikan-kebaikan yang orang-orang yang telah meninggal. Ada orang meninggal, tak usah disebutkan keburukannya, kesalahannya. Buat apa? Sebutlah kebaikan. Barangkali orang mendengar kebaikannya mau mendoakan semoga diampuni dan dirahmati Allah, karena orang mayat sangat membutuhkan doa kita. Karena tidak ada yang terlepas dari kesalahan. Sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mereka sangat memahami agama, ahli bahasa, yang faham bahasa Al-Quran, faham bahasa Arab. Mereka ada di zaman wahyu. Cukup kemuliaan mereka, guru mereka adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu sudah cukup. Walaupun mereka memiliki guru yang sangat mulia, bahkan yang termulia adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi muncullah perbedaan di antara mereka. Kalau sahabat saja yang bisa memahami wahyu, bisa memunculkan perbedaan. Tetapi tidak pernah ada di antara sahabat yang saling caci maki di antara mereka sendiri, karena beda pandangan. Dan sifat ini, akhlak yang kemuliaan ini, walaupun ada beda pandangan, tapi tetap mereka saling menyayangi dan saling mencintai. Mereka sudah belajar, boleh terjadi perbedaan di antara kita, tapi jangan jadikan perbedaan itu mengakibatkan bermusuhan, saling menyesatkan, saling menjatuhkan. Apalagi perbedaan di antara kita itu dalam hal furu'iyah, hal fikih, dalam soalan-soalan fikih. Boleh kita memberi pendapat kita, tapi hati-hati dengan ucapan menyalahkan atau menyesatkan orang lain. Anda berhak menyampaikan hal ini benar atau tidak benar, hal ini sunnah atau bid'ah, tapi tidak berhak untuk menyalahkan orang-orang yang melakukan sesuatu. Imam Syafi'i berkata, pendapatku benar, bisa jadi salah. Pendapatku benar, bisa jadi salah. Pendapat orang lain salah, bisa jadi benar. Ini menurut saya nasihat mutiara Imam Syafi'i. Bagaimana bisa menerima perbedaan? Dia tidak fanatik dengan pendapatnya, walaupun banyak pengikut Imam Syafi'i fanatik terhadap Imam Syafi'i sendiri. Tapi Imam Syafi'i menunjukkan tidak fanatik. Pendapatku benar, bisa jadi salah. Pendapat orang lain salah, bisa jadi benar. Imam Syafi'i belajar sekian tahun bersama gurunya Imam Maliki. Begitu tamat belajar, dia keluar malah bikin mazhab sendiri. Kenapa dia tidak ikuti mazhab Imam Maliki? Beda pandangan. Faham bahasa agama, ahli bahasa Arab, turunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, belum lagi memiliki kecerdasan untuk memahami agama. Imam Syafi'i dikenal sangat cerdas, bahkan kuat hafalannya. Saking kuat hafalannya, kalau dia memegang sebuah buku, menutupi satu halaman, menutupi halaman kanan, baca yang kiri. Mengapa? Supaya pandangannya tidak melihat dua-duanya halaman itu, karena bisa masuk, bisa cepat hafal. Dan sekali melihat, sekali memandangkan bukunya, hafal. Itu saking kuat hafalannya. Begitu dia buat mazhab sendiri, tak pernah saya mendengar Imam Maliki protes sama Imam Syafi'i. Apaan itu murid baru tamat belajar sama saya langsung berani bikin mazhab sendiri? Tak pernah protes. Justru Imam Maliki kagumi Imam Syafi'i karena kecerdasan dan kelebihannya. Ada hal yang kita belum fahami,
kita punya pilihan. Bertanya langsung sama Rasul, dan itulah yang dilakukan oleh sahabat. Ketika turun ayat innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Hei orang beriman, bersalawatlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat datang, ya Rasulullah, walaupun kami ahli bahasa, tapi mohon maaf, kami sudah tahu salam kepadamu, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Tapi mohon maaf, ini ada perintah sallu alaihi wa sallimu taslima. Bagaimana salawat kepadamu ya Rasulullah? Kami tidak tahu, tidak bisa. Rasulullah SAW pun diam di saat itu. Turunnya wahyu dibawakan oleh malaikat Jibril, dan katakan wahai Muhammad kepada mereka, Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Dan menurut saya ini salawat yang tersempurna, yang terbaik, yang teragung dibanding salawat yang lain. Ini yang paling nomor satu. Mengapa? Karena ini langsung disetujui oleh Allah, wahyu. Berarti ketika ada perintah, hei orang beriman, bersalawatlah kepada Nabi Muhammad. Sahabat yang di zaman wahyu, guru mereka Nabi Muhammad, dan mereka tidak mengerti, sangat faham bahasa Arabnya dan bahasa Al-Quran, tapi tetap mereka kembali mempertanyakan kepada Nabi Muhammad, ya Rasulullah, kami tahu salam kepadamu, bagaimana salawat kepadamu? Kalau salam kepada Nabi Muhammad apa? Sama kita baca di dalam tahiyat, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Tapi kalau salawat kita tidak bisa sendiri. Makanya sahabat datang ke Rasul minta petunjuk, bagaimana salawat kepadamu ya Rasulullah. Makanya turun wahyu, Allahumma salli ala Muhammadin sampai akhir. Berarti jamaah sekalian, tidak ada di antara kita yang bisa bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada yang bisa. Saya bisa buktikan. Bisa enggak bersalawat? Ayo jawab. Bisa enggak bersalawat? Yang bisa bersalawat kepada Rasul angkat tangan. Bingung ini. Yang bisa bersalawat kepada Rasul angkat tangan. Satu. Kok bingung sih? Cuma satu yang angkat. Jamaah ribuan cuma satu yang angkat. Memang ternyata jamaah sekalian, kita tidak bisa bersalawat. Tasbih bisa? Bisa. Subhanallah. Tahmid bisa? Apa? Alhamdulillah. Tahlil? Takbir? Bersalawat? Harus baki? Allahumma. Betul? Bisa enggak subhanallah diganti Allahumma subhanallah? Perlu enggak? Tidak perlu. Allahumma alhamdulillah, Allahumma la hawla wa la quwata illa billah. Perlu enggak begitu? Langsung kan? Kecuali salawat, kita tidak bisa sendiri. Berarti selama ini kita sebenarnya tidak bersalawat. Kita hanya minta tolong kepada Allah, Allah yang salawat, bukan kita. Makanya kita selalu berkata Allahumma salli, ya Allah bersalawatlah. Makanya Allah gembirakan dalam ayat itu, innallaha wa malaikatahu, Allah dan malaikatnya bersalawat. Artinya Allah tidak tergantung dalam salawat kita. Makanya jangan ada di antara jamaah yang merasa diri Rasul butuh salawat kita. Rasul tidak butuh. Yang butuh salawat kita. Barang siapa yang banyak salawat dapat syafaatnya, diampuni dosanya, dinaikkan darajatnya, dimudahkan urusannya, diangkat kesusahannya, disembuhkan penyakitnya, terkabul hajatnya. Banyak manfaat daripada salawat. Banyak manfaatnya. Kalau saya mau sebutkan bisa 1000 lebih manfaat daripada salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Cukup seorang sahabat
berkata, ya Rasulullah, kalau saya berdoa, berapa saya sisahkan waktu untuk berdoa untukmu? Saya mau mendoakan Nabi Muhammad, kira-kira berapa lama? Kata Rasulullah SAW, terserah. Maunya berapa lama, ya terserah. Misal kalau saya berdoa 10 minit, berarti saya akan 2 menit mendoakan Nabi Muhammad, selebihnya buat saya. Itulah istilah Quran lebih. Kata Rasulullah SAW, ma syi'ta wa in zidta fahuwa khairul lak. Ya terserahmu, tapi kalau kamu menambah, itu lebih baik bagimu. Ya Rasulullah, saya akan jadikan separuh doaku salawat kepadamu. Jadi kalau saya doa 10 menit, 5 menit saya jadikan doa untukmu, selebihnya buat saya. Mohon ampun, mohon rizki, mohon barakah. Kata Rasulullah SAW, ya terserah, tapi kalau tambah, itu lebih baik bagimu lagi. Di ujung hadis yang diriwayatkan Imam Tabarani dan dalam isnad yang jayyid, ada yang disebut dalam isnad yang hasan, kata sahabat Ubay bin Ka'ab radhiyallahu an, saya akan jadikan semua doaku salawat kepadamu. Artinya apa? Kalau dia angkat tangan 10 menit, tidak pernah minta, ya Allah ampuni, ya Allah berkahi rizki, ya Allah berikan keturunan, ya Allah berikan jodoh. Dia tidak pernah minta. Isi apa isi doanya? Hanya salawat dari awal sampai akhir. Mengapa? Karena dari salawat tersebut, apapun yang kita harapkan, dapat. Berarti salawat kita mewakili semua permohonan kita. Makanya di ujung hadis kata Rasulullah SAW, kalau benar kamu lakukan, akan Allah kabulkan hajatmu, akan Allah ampuni dosamu, dan akan Allah angkat segala kesusahan. Kata ulama, terus manusia harap apa? Selain dimudahkan urusannya, dikabul hajatnya, diampuni dosanya. Dimudahkan urusannya, urusan dunia. Dikabulkan hajatnya, hajat dunia akhirat. Dan diampuni dosanya, datang hari kiamat orang yang suci karena banyak salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Tapi kembali lagi jamaah sekalian, ketika turun ayat ini, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima, sahabat pun tidak bisa melaksanakannya. Makanya mereka kembali kepada guru. Gurunya siapa? Nabi Muhammad. Ya Rasulullah, ini turun ayat ini, tapi mohon maaf kami tidak bisa melaksanakan. Kami hanya bisa salam kepadamu, assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Tapi ya Rasulullah, bagaimana salawat kepadamu? Baru turunnya wahyu lagi, Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad sampai akhir. Berarti ketika kita mendapatkan sesuatu, kita punya dua pilihan. Bertanya langsung ke guru adalah Nabi Muhammad SAW. Tapi mohon maaf, Nabi Muhammad SAW sudah tidak ada. Maksudnya sudah meninggal. Bagaimana kita bisa bertanya langsung kepada beliau? Berarti kita tidak ada selain pilihan yang kedua adalah ulama. Karena ulama adalah pewaris Nabi. Yang sekarang jadi masalah, sering kita mendengar kita harus kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Mohon maaf, bagaimana bisa kembali ke Quran dan Sunnah tanpa ulama? Bagaimana bisa? Mau belajar sendiri, mau buka Al-Quran sendiri dan fahami sendiri. Barang siapa yang gurunya, bukunya, kesalahannya lebih banyak daripada kebenarannya. Barang siapa yang gurunya, bukunya, kesalahannya lebih banyak daripada kebenarannya, karena bisa salah faham dari hasil bacaannya. Apalagi tidak punya dasar bahasa, tidak punya dasar ilmu, tidak punya dasar memahami perbedaan fikih, tidak tahu nasikh mansukh, mutlak, muqayyad, khasun, am. Ini baru harus difahami sebelum kita membaca sebuah buku. Apalagi kalau ingin mendalami ilmu. Boleh baca buku, tapi tidak boleh terlepas dari guru, ulama. Kalau ada pertanyaan, kita bisa ajukan. Saya baca buku, tapi mungkin ada yang kurang jelas bagi saya. Mohon arahannya, mohon petunjuknya. Kalau Rasulullah masih ada, alhamdulillah, selesai masalah. Kita langsung kembali kepada Rasul. Ya Rasulullah, bagaimana?
Yang menjadi masalah Bapak Ibu, menapa sebagian orang membenarkan jawaban guru A tapi tidak membenarkan jawaban guru B, padahal dua-duanya ulama, guru. Jangan kita suka memilih guru yang selera dengan kita, sama dengan pemahaman kita. Oh, ini sama dengan saya. Oh, ini jawabannya yang benar ini. Jangan belajar fanatik. Menurut saya, silahkan Bapak Ibu belajar tanpa melihat latar belakang guru, supaya kita menjadi umat yang sayang sama ulama. Jangan lihat siapa itu orang, mau dia Syekh Ali Jabir, mau dia dari Madinah, mau dia dari siapa. Tak usah berdulikan namanya, tak usah berdulikan orangnya. Jangan melihat latar belakangnya, apa pandangannya, apa pemahamannya. Tapi kita sebagai orang awam adalah mendengar isinya. Bermanfaat, ambil. Tidak bermanfaat, mohon maaf, buang. Tanpa menurani kehormatan guru tersebut. Berarti kita membintingkan bukan guru, tapi membintingkan ilmu isinya apa. Dan kita perlu seorang ulama yang memberikan kita petunjuk, bukan menambah kita bingung. Karena kita di zaman sekarang banyak tantangan, banyak fitnah, banyak masalah, banyak urusan yang kita harus fahami dan belajari. Kalau ulama tidak mampu memimpin umat, kira-kira siapa lagi yang memimpin umat? Betul kan? Karena kita tergantung dengan ulama. Ulama adalah pemimpin yang melamatkan umat. Ulama adalah yang membawa petunjuk bagi umat. Ulama adalah pewaris Nabi. Karena Nabi tidak ada, berarti tugas mereka lah yang melanjutkan dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya ulama tugasnya bukan mudah, karena dia mewakili Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Betapa mulianya posisi ulama, mewakili Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya ulama tugasnya luar biasa berat. Sabar melayani umat, memimpin umat, memberi petunjuk bagi umat. Bahkan kalau ada orang yang berpandangan beda sama gurunya, dia bisa menerima dengan baik. Sama dia melihat bagaimana sikap Nabi Muhammad SAW. Ada seorang pemuda yang datang kepada Rasul. Cuba bayangkan Bapak Ibu, bayangkan. Kita lagi duduk di majlis, lagi isi ceramah, ada pemuda datang minta izin, diizinkan untuk boleh berzina. Kira-kira gimana sikap kita? Terang-terangan di depan orang, kita lagi asik ceramah, kita sama-sama belajar ilmu, di depan orang, dia hadap guru, dia langsung izinkan saya berzina, boleh enggak? Ini gimana kira-kira sikap kita? Marah kan? Aja apa ini tidak sopan ini orang. Masa tidak ada malunya langsung di depan gurunya minta izin berzina. Ini hal ini terjadi sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di saat Rasulullah SAW bersama sahabat di masjid, ada seorang pemuda datang, ya Rasulullah, izinkan saya berzina. Karena Rasulullah SAW membawa syariah, kalau Rasul bilang halal, halal, haram, haram. Ya udah, barangkali saya dapat kecuali dari Rasul, boleh saya berzina. Ya udah, khusus buatmu, tak apa-apa. Ini harapan seorang pemuda yang tergoda dengan hawa nafsu, ingin mendapatkan solusinya. Barangkali tidak pernah bisa curhat sama orang yang bisa menarahkan. Dia langsung, dia merasa gampang itu berzina seperti ini. Makanya datang ke Rasulullah. Sahabat yang ada di sekitar Rasulullah SAW marah. Bahkan kata Sayyidina Umar bin Khattab, ya Rasulullah, biarkan saya potong lehernya biar sekalian mati. Ini orang ajar orang itu orang. Umar bin Khattab ini orangnya tegas. Apa kata Rasulullah SAW? Sabar, pelan-pelan. Dan Rasulullah SAW memanggil seorang muda itu, suruh mendekat. Ini langkah pertama menenangkan hati seorang muda yang lagi tergoda dengan syahwat. Menajak dia mendekat, jangan menjauh. Jangan nasihatin dia dari jauh, dekatkan dia. Kalau bisa nasihatnya dibisiki di telinga.
supaya dia bisa merasa lega hati, tenang dulu. Dia bisa mendengar nasihat tapi hatinya tenang, tidak ada ketakutan. Maka Rasulullah SAW minta dia dekat. Dan Rasulullah SAW berkata, mau saya izinkan berzina? Ya. Senang orangnya, semangat. Kata Rasulullah SAW, boleh. Tapi kira-kira sebelum kamu lakukan, mau enggak orang-orang minta izin dizinai ibumu? Mau enggak ibumu dizina? Ya Rasulullah dah mau. Kata saya, orang lain juga dah mau ibunya dizina. Gimana kalau istrimu? Ya Rasulullah dah mau. Ya juga orang lain dah mau. Gimana adikmu? Mau enggak orang-orang menajak dia berzina? Tak mau. Ya juga orang lain tak mau. Sampai pelan-pelan Rasulullah SAW memberikan nasihatnya. Kemudian Rasulullah SAW menaruh tangannya di atas dadahnya dan mendoakan, Allahumma tahhir qalbah wa hassin farjah waghfir dzambah. Ya Allah, sucikan hatinya, ampuni dosanya, dan jagalah kemuliaannya dan kehormatannya. Apa kata orang itu? Demi Allah, saya masuk masjid menghadap Rasul, yang paling aku suka adalah zina. Tapi selepas nasihat dan doa Nabi Muhammad, saya keluar dari masjid, yang paling aku benci adalah zina. Subhanallah, berubah hanya sebentar, tapi dengan cara yang hikmah, yang baik, bisa menyelesaikan masalah. Sekarang beredar LGBT yang di mana-mana sekarang, orang lagi mempamerkan, membicarakan. Menurut saya kasihan mereka. Kalau kita tidak punya kesempatan untuk meluangkan waktu bagi mereka, menasihati mereka dengan cara yang sederhana, dengan cara yang enak, dengan cara untuk melagakan hati mereka. Wallahi, saya kenal banyak dari mereka yang datang ke saya dan curhat, ingin sembuh. Dia tidak suka, tidak senang, tapi sudah terjadi seperti ini. Malah kita mendengar di khutbah-khutbah atau di di ceramah-ceramah, itulah mereka seperti binatang, itulah mereka yang kotor, itulah mereka yang akan mendatangkan kemurkaan Allah. Kalau kita sudah merasa mereka sakit, dengan bahasa kita menyakiti mereka lagi, terus bagaimana jalan solusinya? Dekatlah sama mereka, berikan nasihat. Mereka mau mendengar, mereka mau diarahkan, mereka mau dipimpin. Mereka ketakutan barangkali kalau bapaknya atau orang tuanya tahu, bisa merasa malu, bisa orang tuanya pemarah, makanya dia tidak berani cerita sama bapaknya. Akhirnya dia lari curhat kepada orang di luar. Ternyata orang di luar salah arahkan. Makanya kalau anak tidak bisa curhat sama orang tuanya, menurut saya orang tuanya tidak pantas jadi orang tua. Kalau anak tidak bisa merasa nyaman sama orang tuanya, berarti dia tidak bisa jadi imam yang baik untuk anaknya. Kalau anak sudah ketakutan sama orang tuanya, wallahi dia bakal curhat di luar, bisa terbuka aib rumah di luar gara-gara cara kita di dalam rumah. Akhirnya apa? Jatuhnya di tangan orang yang buruk, orang yang jahat, salah arahkan, akhirnya menjadi anak kita yang tidak saleh. Baru kita nyesal kalau sudah mendengar berita-berita perilaku anak kita. Itu dosa siapa? Dosa kita. Tetap tanggung jawab kita. Anak kita, apalagi di zaman sekarang, mohon maaf Bapak Ibu, zaman sekarang ini banyak luar biasa godaan fitnah. Coba lihat anak-anak kita. Silahkan Bapak Ibu lihat sendiri. Siapa sekarang anak sudah bisa jalan, sudah bisa main handphone? Betul enggak? Sudah mulai bisa jalan, sudah main handphone. Bahkan dia lebih canggih bermain handphone daripada kita. Ini menurut saya masalah besar. Karena berjam-jam anak kita habis bersama HP. Bahkan kalau ibunya lagi kesal, ingin anaknya diam, kasih HP. Udah nih, bikin pusing.
Lama-kelamaan anak kita dilalaikan dari kewajiban, dari zikir, dari salat. Sudah jadi besar, sudah jadi balik. Habis itu ibu curhat, susah anakku salat, sudah dinasihati, sudah didoain, tapi masih susah salat. Maaf bu, iman umur anak ibu berapa? Sudah 20 tahun. 20 tahun baru dia sadar anaknya tidak bisa salat. Kalau bukan berlindungan Allah subhanahu wa ta'ala dan doa kita, bahaya kondisi anak kita. Sering saya menyampaikan, kita sebagai orang muslim, insya-Allah Bapak Ibu, saya yakin insya Allah masih mempertahankan Islam iman sampai akhir hayat. Tetapi yang saya khawatir anak dan cucu kita bagaimana? Apakah besok masih ada bisikan doa yang kita dengar di dalam kubur kita, kiriman doa dari anak kita, atau anak kita sudah berpaling daripada kebenaran? Kita tidak tahu. Kalau kita sudah mati, sudah selesai, kita tidak tahu bagaimana anak kita. Apakah masih mau salat? Apakah masih mau ngaji Al-Quran? Apa masih mau mendoakan orang tuanya? Kita tidak tahu. Tapi kalau kita memperjuangkan, mendidik dia mencintai Al-Quran, mencintai salat, mencintai sedekah, mencintai Allah dan Rasulnya, kemudian kita meninggal, tidak ada kekhawatiran. Bahkan Allah akan turunkan malaikat kepada orang tua tersebut, alla takhafu wa la tahzanu, jangan sedih, jangan takut, jangan takut atas apa yang akan dihadapi besok. Dari kubur, dibangkit, hisab, munkar nakir, jangan takut. Wala tahzanu, jangan bersedih atas anak-anak yang sudah ditinggal. Allah akan urus mereka. Ini berita gembira dari malaikat bagi orang-orang yang salih, yang berhasil memimpin anaknya. Jangan khawatir. Jangankan Allah akan jaga anak kita, Allah akan jaga karena keberkahan orang tuanya, kesalihan orang tuanya. Allah jaga anak dan cucunya sampai 7 keturunan. Jangankan 1 anak, sampai 7 keturunan. Dan itulah buktinya di suratul Kahfi. Wa ammal jidaru fakana li ghulamaini yatimaini fil madinah wa kana tahtahu kanzul lahuma wa kana abuhuma salihah. Mereka bisa menemukan harta, bisa menemukan warisan yang selama ini tertinggal, kehilangan warisan mereka. Allah berjuangkan, Allah mudahkan sampai bisa mereka menemukan warisannya. Itu berkat siapa? Kakek yang ke-7. Dan Allah masih sebutkan dalam Al-Quran sebagai orang tua. Wa kana abuhuma, bapaknya mereka yang salih, Allah kasih keberkahan menemukan warisan mereka. Disebut ahli tafsir, yang dimaksud bapa di situ adalah kakek yang ke-7. Berarti anak yang menemukan warisannya adalah turunan yang ke-7. Allah jaga. Kita hanya punya tugas adalah mendidik anak kita mencintai agama, mencintai Quran, mencintai Allah, mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu tugas kita. Selebihnya serahkan kepada Allah. Kita sudah ikhtiar dan kita menunjukkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala supaya Allah berikan yang terbaik. Di samping itu doa. Doa Bapak Ibu. Jangan ada di antara kita putus asa terhadap kesalehan anaknya. Doa setiap waktu dan setiap saat. Bahkan Allah Rasul sallallahu alaihi wasallam melarang orang tua mendoakan anaknya celaka. Kadang-kadang kita kesal, semoga mati. Ada enggak? Ada. Ucapan-ucapan yang barangkali tidak disadarkan. Keluar pakai motor, jangan keluar. Enggak mau keluar pakai motor. Ya, semoga celaka lah. Dan ucapan-ucapan yang tidak fantas karena emosi. Ini doa, ucapan itu doa. Maka Rasulullah SAW melarang orang tua mendoakan celaka terhadap anaknya. Terjadi apa-apa, kata Rasulullah, nanti orang tuanya yang menyesal.
Sebaliknya, doalah yang baik. Ya Allah kasih petunjuk, Ya Allah lindungi anakku, Ya Allah berikan hidayah, Ya Allah jauhkan dari lingkungan yang tidak baik, Ya Allah lindungi dari kejahatan manusia, dari keburukan dunia. Doa terus, jangan putus asa. Saya kenal satu ulama, masih sangat muda, tapi subhanallah ilmunya luar biasa. Saya justru kalau ada persoalan dalam bidang ilmu apa saja, saya kembali ke beliau. Padahal beliau lebih muda dari saya, tapi Masya Allah ilmunya luas. Saya pernah bertanya sama beliau, mohon maaf, antum masih sangat muda, tapi Masya Allah ilmunya di bidang apa saja saya bahas, pasti antum bisa fahami. Sedangkan umurmu masih segitu, bagaimana? Di masa berapa lama belajar dan di mana belajar? Kalau menurut saya dikira umur ya mungkin bisa 40-50 baru bisa menguasai ilmu seperti ini, sebesar ini. Apa kata beliau? Ini berkat ayah saya. Ketika saya masih kecil, saya sering melihat ayahku tahajud, berlama-lama tahajud. Sampai saya bertanya di satu saat, ayahku kenapa capek-capek sampai tahajud berlama-lama? Apa jawab ayahnya? Anakku, ini tahajudku untukmu. Ini tahajudku untukmu. Maksudnya apa? Dia mengharapkan melalui salat tahajudnya, semoga anaknya menjadi anak yang saleh. Sedekah kita, bapak-bapak setiap hari Jumat, kota amal berjalan. Betul? Kita isi 1.000, 5.000, ada yang 10.000. Pernah enggak di saat mengisi kota amal itu berdoa, Ya Allah, mohon dengan berkah sedekahku ini petunjuk untuk anakku, lindungi anakku. Wallahi dahsyat. Doa disertai dengan sedekah, sedekah disertai dengan doa, dahsyatnya luar biasa. Orang tua saya orang awam, bukan ulama. Ibu saya tidak pernah sekolah, orang Arab tapi buta huruf, tidak bisa baca Quran. Ayah saya tamat sekolah SD kelas 4. Habis itu bekerja dari kecil, dapat keturunan 12, 9 laki 3 perempuan. Yang hafal Al-Quran 10, 30 juz, bukan juz 30. Saya mohon maaf, saya pernah bertanya diri saya, ayah saya bukan ulama, apalagi ibu saya, tapi bisa melahirkan anak-anak yang insya Allah mudah-mudahan menjadi anak yang saleh-salehan. Apa kata ketika saya bertanya sama ibu saya, itu kira-kira apa sebabnya? Dari mana? Mereka hanya berikhtiar mendidik kita, mengarahkan kita ke sekolah tahfiz, sering membawa kita ke masjid sejak kecil. Kalau kita salat duha, suka salat duha berjamaah, tapi gantian, saya 2 rakaat jadi imam, kemudian adik saya nanti jadi imam. Kita masih usia 5 tahun, 6 tahun. Itu dibiasakan sejak kecil. Salat duha, habis kita duduk di masjid, salat duha berjamaah, tapi gantian imam, bergantian. Makanya sejak kecil kita dibiasakan mudah membaca, mudah menghafal, apalagi berani menjadi imam. Habis saya bertanya sama ibu, apa ibu jawab? Itu tahajud ayahmu. Ayahmu tidak pernah meninggalkan tahajud dan tidak pernah meninggalkan puasa. Lebih dari 58 tahun puasa Isnin Kamis, tidak pernah tinggalkan. Mau sakit, mau sehat, mau musafir, mau di mana-mana. Pernah datang ke Indonesia untuk bersenang-senang di Indonesia, libur di Indonesia, hanya 1 bulan, tapi tetap masih jaga Isnin Kamis. Kita diundang sama pejabat sana sini, hari Senin jatuhnya undangannya, dia tidak mau makan. Sudah kumis, sudah biasa.
Isnin dan Kamis. Kalau dia di Madinah, setiap Isnin Kamis dia salat subuh di masjid. Sebelum salat subuh tahajud di Masjid Nabawi, sambil menunggu subuh. Salat subuh di Masjid Nabawi. Habis salat subuh tunggu sampai terbit matahari. Habis terbit matahari salat duha. Habis selesai salat duha ziarah makam Baqi'. Sebelumnya makam Nabi Muhammad SAW, kemudian makam Baqi', kemudian dia pergi ke rumah sakit. Buat apa pergi ke rumah sakit? Dia tunjuk orang-orang yang sakit, kunjungi orang yang sakit. Dia kenal, dia tidak kenal. Masuk ke rumah sakit, masuk ke kamar masing-masing. Assalamualaikum, semoga sembuh. Assalamualaikum, semoga sembuh. Assalamualaikum, semoga sembuh. Habis itu pulang. Sambil berjalanan pulang, dia beli kardus air aqua yang dingin, kemudian bagikan air itu kepada tukang-tukang yang bersih, tukang sampah di jalan yang mereka kepanasan, bagi air minum. Baru pulang ke rumah, istirahat sampai zuhur. Habis zuhur ke Masjid Nabawi sampai isya. Dah pulang-pulang, buka puasa di rumah, di masjid disediakan biasa buka puasa Isnin Kamis. Dan ini dilakukan setiap Senin Kamis. Saya pernah waktu saya umrah, luar biasa komitmen ayah saya. Saya semangat mempelajari banyak dari sifat beliau. Tapi ini buat siapa? Ketika saya pernah mempertanyakan, maaf ayahku, sabar, kuat, sambil apa jawabannya? Ini bukan untuk saya, ini untuk kalian semua. Mudah-mudahan, sambil dia nangis, mudah-mudahan doaku dan amal salihku bisa bermanfaat buat kalian. Ketika saya pergi ke Palestina beberapa waktu lalu, bertemu seorang imam besar. Saya tidak pernah bisa tahu pertama bisa masuk ke Palestina. Selama berwarga negara Arab tidak bisa masuk, karena tidak bisa warga negara Arab masuk sana. Alhamdulillah, dengan karunia Allah diberikan dapat kemudahan atas keistimewaan dan kehormatan dari Bapak SBY waktu itu 2011 memberikan warga negara Indonesia. Sebab warga negara Indonesia saya bisa masuk ke Palestina dengan paspor Indonesia. Bahkan alhamdulillah diberikan kesempatan menjadi imam besar di Masjidul Aqsa salat maghrib dan isya. Jujur saja, di saat itu begitu saya mendapatkan, saya tidak pernah diminta. Pas habis iqamat, malah imamnya dorong saya ke mihrab untuk jadi imam. Saya kaget. Begitu saya selesai salat, saya tidak bisa membayangkan. Dan pertama yang saya telefon adalah ibu saya. Dan saya sampaikan, ibu saya menangis. Saya bilang, ibu kok menangis? Dia berkata, betapa saya bangga karena Allah subhanahu wa ta'ala kabulkan doaku. Bayangkan jamaah sekalian, wallahi nikmat besar kita mendapatkan keturunan anak salih salihah. Ini bisa lebih daripada harta dan kekayaan. Dan kita memiliki anak yang berbakti, anak yang peduli, anak yang sayang, anak yang luar biasa sama orang tuanya, itu sudah surga bagi orang tuanya. Biar dia susah, biar dia miskin, biar apa, harta besar, bahagia, kebanggaan dan kemuliaan memiliki anak yang salih salihah. Makanya inilah tugas bapa ibu, memperjuangkan untuk mendapatkan anak yang salih. Karena anak yang salih salihah bukan manfaatnya dunia, wallahi bakal diselamatkan nanti di hari kiamat. Ini anak kita yang masih kita remehkan, masih dia kecil, inilah yang bakal diselamatkan kita dari neraka jahannam. Karena anak itu akan berjuangkan, apalagi dia bisa menghafal Al-Quran. Jangan putus asa. Aku sudah berjuang, aku sudah berusaha, tapi anak saya susah. Jangan berkata susah. InsyaAllah terus. Ya Allah, belum berhasil kali ini, InsyaAllah cuba lagi, cuba lagi, cuba lagi. Karena niat yang tulus, Allah tahu kita punya niat, komitmen InsyaAllah memimpin anak kita. Wallahi Allah tidak akan membiarkan, Allah tidak akan kecewakan, asal kita tetap tidak boleh putus asa, sabar dan terus berjuang. Dan sambil kita berdoa, tahajud kita diniatkan untuk hidayah buat anak kita.
sedekah kita menjadi doa untuk anak kita. Di mana kita duduk di masjid seperti ini, majlis seperti i'tikaf, sambil menunggu ceramahnya, disisahkan waktu berdoa. Ya Allah, saya lagi duduk di masjid dan niat i'tikaf. Ada yang dari subuh, ada yang dari tadi malam. Ya Allah, aku mohon di tempat yang mulia ini, yang suci ini, berikan petunjuk kepada anakku. Lindunilah anakku ya Allah, muliakan akhlaknya ya Allah, jadikan anakku salih salihah yang membanggakan kami di hadapan-Mu hari kiamat. Mereka menjadi mulia di mata-Mu dan mulia di mata manusia. Itu doa kita di sujud kita, di luar salat, di dalam salat, di mana kita berkesempatan doa. Jangan berhenti mendoakan anak kita, termasuk sedekah. Dan termulia sedekah, yang terbaik sedekah adalah sedekah subuh. Mengapa sedekah subuh? Karena setiap habis subuh Allah turunkan malaika mendoakan orang yang sedekah subuh. Jadi di saat itu kita sempatkan. Kalau malaika mendoakan, berarti malaika doanya makbul. Kita sedekah. Ya Allah, mohon dengan berkah sedekahku ini, berkahi anakku, sucikan hatinya, pimpinlah dia ya Allah, jauhkanlah ya Allah dari sifat buruk. Kalau kita di hari ini melihat hal-hal, sifat yang membuat anak kita menyakiti hati, oh berarti sedekah saya belum ikhlas. InsyaAllah besok lagi, terus sedekah lagi, terus sedekah lagi. Dan jangan menghitungkan berapa yang kita sedekahi, isinya yang penting adalah doa di saat bersedekah. Dan insyaAllah doa itu luar biasa dahsyat. Rasulullah SAW bersabda, doa bagi orang mukmin adalah senjata. Senjata bagi orang mukmin. Makanya silahkan gunakan senjatamu untuk yang terbaik untuk anak-anak kita. Kembali lagi jamaah sekalian, pesan terakhir. Kita hidup di dunia ini memiliki tugas mendekatkan diri kepada Allah, tidak ada yang lain. Ini tugas utama. Fokus kepada tugas utamamu, bereskan tugas utamamu, bakal semua urusanmu beres. Nafkah, cari rizki, cari pekerjaan, ini semua tugas sampingan, bukan tugas utama. Tugas utama fokus ibadah kepada Allah. Selesai, tunaikan kewajibanmu kepada Allah. Waktu salat, tinggalkan segala dan tunjukkan yang terbaik dalam salatnya. Ada seorang guru, dia marah sama muridnya ketika dia datang masuk ke masjid sesudah azan. Langsung berkata guru sama dia, selama ini kamu belajar dan belum tahu pentingnya datang sebelum azan? Kamu tak pantas jadi murid saya. Muridnya kaget. Saya bukan sengaja melakukan, cuma saya keluar ambil air wudu. Apa kata guru? Biar kamu tahu, azan itu adalah panggilan untuk orang yang lalai. Karena dia suka lalai, malah dipanggil supaya datang. Sekarang pertanyaan saya, kira-kira pernah enggak berupaya, misal satu minggu lah, saya mau minggu ini mau datang ke masjid tapi sebelum azan. Jumpa aja satu minggu. Maksud saya menapa? Supaya Bapak Ibu kenal diri, sejauh mana saya bisa melakukan yang terbaik. Paling tidak saya mau datang ke masjid, tapi insyaAllah tidak boleh terlewat takbirah pertama sama imam. Itu paling tidak. Wallahi Bapak Ibu, tidak sama di sisi Allah orang yang saf di saf pertama, salat di saf pertama, sama salat yang di saf di kedua. Tidak sama. Orang yang bisa takbiratul ihram sama imam, sama yang masbuk, wallahi tidak sama di sisi Allah, walaupun dua-duanya dapat pahala salat. Allah maha adil. Kita masuk surga karena karunia dan rahmat dari Allah, tapi nanti di dalam surga ini tergantung perjuangan masing-masing.
Yang datang duluan di saf pertama darjatnya tinggi daripada yang di saf kedua. Bisa kita pandang, Pak, kok Baba di bawah? Ya di bawah, karena saya suka di saf kedua. Yang aku heran pas hari Jumat, orang datang lebih awal, masjidnya kosong, tapi duduk di belakang. Heran aku, pas masuk masjid saya lihat masjidnya kosong, tapi justru lebih ramai duduk di belakang daripada di depan. Dia lupa Rasulullah SAW pernah berkata, Allahumma arham as-saffil awal, ya Allah rahmati ahli saf pertama. Sampai sahabat kata, ya Rasulullah, terus saf yang kedua. Rasul jawab lagi, ya Allah rahmatilah saf pertama. Ya Rasulullah, gimana saf kedua? Ya Allah rahmatilah saf pertama. Sampai 3 kali mendoakan. Sampai sahabat masih tuntut, terus ya Rasulullah, bagaimana saf kedua? Kata Rasul, ya udah sekalian saf yang kedua. Tapi habis apa? 3 kali doa dapat saf pertama. Dan ini jemaah sekalian, saya tidak membicarakan masalah boleh atau tidak boleh. Salat di masjid, di saf pertama, di saf kedua, di saf terakhir, menurut saya semuanya boleh. Tapi ini menunjukkan perlombaan yang terbaik di antara kita. Makanya kalau kita ingin diberi oleh Allah yang terbaik, bahagia yang terbaik, sehat yang terbaik, berkah rezeki yang terbaik, keturunan yang terbaik, kita juga harus punya tugas memberi yang terbaik kepada Allah Subhanahu wa taala. Terbaik tahajud, terbaik salat sunnah qabliyah ba'diyah, terbaik duha, terbaik sunnah salat hajat, semua amalan-amalan walaupun hukumnya sunnah, kita lakukan yang terbaik. Supaya apa? Allah membalas yang lebih baik. Dan kita yakini Allah tidak akan membalas yang sama, tapi justru akan Allah membalas yang lebih. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Mudah-mudahan semua yang hadir di sini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah ya dzal jalal wal ikram, nas'aluka ya Allah ya hayyu ya qayyum, ya aziz ya jabbar, ya salam ya muhaimin, ya malik. أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. لك الأسماء الحسنى ولا حول ولا قوة إلا بك. أسألك يا الله أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أن تغفر لنا أجمعين. يا الله aku mohon dengan asmaul husnamu, dengan nama-nama agung, ya Allah ya dzal jalal wal ikram, ampunilah semua dosa-dosa jamaah yang hadir ya Rabbal Alamin. Ya Allah aku mohon untuk semua yang hadir selepas majlis ini, masing-masing pulang sudah diampuni segala dosa, diampuni segala dosanya, dosa besar maupun dosa kecil, disucikan hatinya, dibersihkan jiwanya, diselamatkan setiap terkabul doanya, terkabul hajatnya. Ampuni orang tua kami ya Allah, ampuni orang tua kami ya Allah. Kami tidak mampu membalas dan tidak akan mampu membalas kebaikan orang tua kami. Ya Allah, jadikan orang tua kami mulia di sisimu dunia akhirat. Ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah, atas izinmu kami bersama-sama kumpul di majlis ini. Berilah kepada kami kemuliaan, sama-sama bertemu kembali di dalam surgamu ya Allah. Ya Allah, Ya Arhamar Rahimin, ya Allah, berilah petunjuk dan hidayahmu untuk anak kami ya Allah. Lindungi anak dan cucu kami ya Allah. Lindungi anak dan cucu kami dari keburukan dunia, dari kejahatan manusia, dari godaan dan fitnah ya Allah. Jadikan anak kami salih salihah, anak dan cucu kami berhafal Al-Quran, anak dan cucu kami berakhlak akhlakul Quran, anak dan cucu kami yang mampu menjaga nama baik keluarga kami, dan anak dan cucu yang membanggakan kami di hadapan-Mu hari kiamat ya Rabbal Alamin.
Ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, tetapkanlah hati kami atas Islam dan agama sampai akhir hayat. Berilah kepada kami kemampuan istiqamah Islam iman sampai akhir hayat. Akhiri hayat kami dengan husnul khatimah. Ya Allah, kami mohon husnul khatimah. Kami mohon husnul khatimah. Walaupun perilaku kami belum sempurna, ya Allah, masih banyak kekurangan kami. Jadikan ucapan terakhir kami asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Birahmatika ya Arhamar Rahimin. Di antara kami yang sakit, ya Allah, sembuhkan penyakitnya, sehatkan badannya, ya Allah. Berikan segala keinginannya, keinginan yang terbaik dari kebaikan dunia akhirat, ya Rabbal Alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, jadikan majlis ini barakah bagi kami, saksi baik bagi kami di hadapan-Mu. Ilmu yang sama-sama kami belajar menjadi ilmu bermanfaat, ya Rabbal Alamin. Berilah kepada kami kemampuan agar kami mampu mengamalkan yang terbaik, ya Dzal Jalal wal Ikram. Jadikan sisa umur kami lebih baik daripada yang sudah lalu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.